Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Nur Hidayati, calon guru penggerak Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Ibu bapak di rumah, pernahkah kalian merasa marah, kesal, lelah, bahkan stres menghadapi perilaku siswa kita atau karena pekerjaan yang menumpuk? Lalu bagaimana mengatasinya? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan latihan mengenal emosi dengan melihat roda emosi Robert Clark. Dengan latihan mengenal emosi dalam kesadaran penuh sebelum merespon, kita dapat meningkatkan kemampuan kita merespon secara lebih baik dan positif dan dapat menjadi role model bagi siswa kita. Bagaimana agar bisa memiliki kesadaran penuh? Caranya adalah dengan melakukan pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif mengenai aspek sosial emosional mereka. Untuk mengenali emosi tadi, kita harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness. Apa itu kesadaran penuh? Kesadaran penuh adalah hadir sepenuhnya, menyadari keadaan terkini kita, serta memberikan respon paling tepat dalam keadaan apapun, serta mengurangi kebiasaan menuntut dan lebih bersyukur dalam segala hal. Cara kita agar memiliki kesadaran penuh dapat dilakukan dengan teknik stop, yaitu yang pertama S, stop atau berhenti sejenak dari aktivitas yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu T, take a deep breath atau tarik nafas panjang. Ulangi perlahan, sadari 2-3 kali. Kemudian O, observe atau amati. Amati apa yang terjadi pada perut kita yang mengembang sebelum membuang napas atau mengempis saat menarik napas. Setelah itu, amati pilihan apa yang paling tepat kita lakukan dengan kesadaran penuh. Terakhir P atau proses, lanjutkan. Latihan selesai, silahkan kita lanjutkan aktivitas kita selanjutnya dengan perasaan lebih tenang, jernih, serta positif. Pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan melalui ruang lingkup, yaitu yang pertama rutin. Artinya kegiatan ini sudah ditentukan atau di luar belajar akademik. Misalnya berdoa sebelum belajar, piket kebersihan kelas, circle time atau lingkaran pagi, kemudian kegiatan membaca setelah jam makan siang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran. Bisa dilakukan misalnya dalam kegiatan pembelajaran kita mengadakan diskusi kelompok, refleksi setelah kegiatan pembelajaran, diskusi memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ruang lingkup protokol atau budaya serta aturan sekolah yang sudah jadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tersebut. Contohnya menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa kekerasan, membuat kesepakatan kelas, dan lain. 5 kompetensi sosial emosional. Jadi setelah kita belajar ini diharapkan nanti kita akan dapat mengembangkan dan memiliki 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama yaitu
memiliki kesadaran diri atau dapat mengenal emosi. Yang kedua yaitu bisa mengelola diri atau mengelola emosi dan fokus. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Yang keempat, memiliki keterampilan berhubungan sosial atau memiliki daya lenting serta resiliensi. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan individu untuk merespon tantangan atau trauma dengan cara produktif, tidak menghilangkan kesulitan hidup, tapi membuat kita mampu untuk bangkit dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kelima yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, koneksi antar materi. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial emosional, kita sudah mempelajari modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, mana beliau berpendapat bahwa pendidikan berpusat pada siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat jalan, di mana kodrat alam siswa meliputi keadaan sosial dan emosional mereka. Sehingga di sini kita perlu mengembangkan serta meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak harus mampu membentuk motivasi intrinsik siswa. Nah, ini juga sangat sejalan dengan tujuan pembelajaran sosial emosional. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ini guru penggerak harus mampu menemukan lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada siswa, serta menerapkan inquiry apresiasi. Modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, baik kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Baru modul sekarang kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional, di mana guru dan siswa akan memperoleh dan dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Jadi modul 2.1 dan modul 2.2 merupakan aplikasi dari pembelajaran kita di modul sebelumnya, di mana kita sudah memiliki pemikiran tentang pendidikan, kemudian kita sudah dapat melakukan peran kita sebagai guru penggerak, kita sudah memiliki visi yang jelas sebagai guru penggerak, dan sekarang kita dapat melaksanakan pembelajaran. Tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik siswa, namun siswa juga perlu dikembangkan aspek sosial dan emosional. Nah, itu tadi koneksi antar materi modul pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru penggerak merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.